Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asri Lapa dengan NIM 2107010006. Saya adalah mahasiswa semester 2 Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem reproduksi pria sebagai tugas mata kuliah Biomedik 1. Kita langsung saja ke pengertian. Sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Pada sistem reproduksi pria, terdapat alat reproduksi atau alat kelamin yang memproduksi sel untuk berkembang biak. Yang berikut, struktur organ reproduksi pria dan fungsinya. Gambar di samping adalah struktur organ reproduksi pria, yaitu yang pertama penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Yang ketiga, testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam, fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Yang kelima, saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Yang keenam, vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih, fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan, kelenjar Kover. Kelenjar Kover menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Yang kesembilan, vas deferens. Vas deferens, organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang ke-10, kandung kemih. Kandung kemih merupakan suatu organ di dalam perut bawah setiap orang. Ia berfungsi untuk menampung urin dan memompa urin keluar pada saatnya. Yang berikut, proses pembentukan sel-sel kelamin. Yang pertama, sel kelamin jantan bermula dari sel primordial germinal atau prekursor gamet atau sel induk gamet. Sel primordial ini membelah dan berkembang menjadi spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Yang kedua, spermatogonium membelah secara mitosis dan hasil pembelahannya berkembang menjadi spermatosis primer atau 2N. Yang ketiga, spermatosis primer. Tiap spermatosis primer mengalami pembelahan meiosis pertama menjadi dua spermatosis sekunder yang bersifat haploid atau N. Yang keempat, spermatosis sekunder. Tiap spermatosis sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua menjadi 4 spermatid atau N. Yang kelima, keempat spermatid akan mengalami diferensiasi dengan bertambah ekor menjadi sel sperma atau N. Yang berikut, fertilisasi proses pembuahan sel telur. Yang pertama, ovulasi. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium atau indung telur yang normalnya terjadi setiap bulan. Yang kedua, sel telur berpindah ke saluran tuba falopi setelah keluar dari indung telur. Sel telur berada di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Yang ketiga, meningkatnya hormon setelah sel telur meninggalkan folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi korpus luteum. Yang keempat, jika sel telur tidak dibuahi, sperma yang membuahi sel telur akan berpindah ke rahim dan hancur. Yang kelima, jika ada proses fertilisasi atau konsepsi. Jika ada, satu saja sperma yang berhasil sampai di saluran tuba, falopi, dan menerobos masuk dalam sel telur, proses pembuahan bisa terjadi. 6. Implantasi, perpindahan sel telur yang sudah dibuahi ke rahim. Yang ketujuh, munculnya hormon kehamilan setelah implantasi terjadi. Tubuh mulai menghasilkan hormon kehamilan atau HCG. Yang berikut, penyakit pada organ reproduksi pria. Yang pertama, hernia inguinal. Hernia inguinal
Ini adalah kondisi yang terjadi pada alat reproduksi pria ketika dinding perut bagian bawah melemah sehingga usus turun ke kantung testis atau bagian samping penis yang menyebabkan testis terlihat lebih besar. Yang kedua, hidrokel. Hidrokel adalah penyakit pada alat reproduksi pria di mana kondisi kantong testis dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Biasa, hidrokel tidak terlalu membahayakan testis. Yang ketiga, balanotis. Balanotis adalah kondisi iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung penis atau kepala penis. Kondisi medis seringnya diderita oleh laki-laki yang penisnya tidak disunat. Yang keempat, testis. Testis adalah salah satu organ penting dalam sistem reproduksi pria yang terletak di bagian bawah penis. Yang kelima, torsotesti. Testis memiliki struktur yang disebut chorda spermatica yang mana berbentuk seperti tali. Yang keenam, disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi adalah kondisi di mana pria tidak bisa mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup dalam berhubungan seksual. Yang ketujuh, gonore. Gonore merupakan infeksi bakteri yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae yang mana dapat menyebar lewat hubungan seks yang tidak aman. Yang berikut upaya pencegahan penyakit pada organ reproduksi pria. Yang pertama, penggunaan celana dan celana dalam yang berbahan dasar lembut, mudah menyerap keringat, dan tidak ketat. Yang kedua, membersihkan organ reproduksi hingga benar-benar bersih setelah buang air kecil dan besar. Yang ketiga, memotong rambut pada daerah organ reproduksi untuk menghindari kuman. Yang keempat, mengganti celana secara rutin dalam sehari dan berolahraga serta mengonsumsi buah dan sayur sangat baik untuk kesehatan. Kesimpulan, sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Oleh karena itu, manusia harus berusaha menghasilkan keturunan yang sehat dan cerdas dengan menjaga organ reproduksi agar tetap sehat, serta menjaga pergaulan yang baik sesuai aturan agama dan moral. Juga menjaga diri agar terhindar dari penyakit pada sistem reproduksi yang saat ini dapat mengancam siapa saja. Sekian presentasi dari saya mengenai sistem reproduksi pria. Semoga materi yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.